Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita belajar pelajaran yang sangat penting, yaitu belajar memahami makna kehidupan telah berhenti, yaitu bab 7 mata pelajaran PAI, tentunya di kelas 5 SD. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hari akhir adalah kepastian yang Allah janjikan dalam kitabnya. Sebagian dari bagian rukun iman, keyakinan hari akhir memberikan kita petunjuk untuk hidup yang lebih bermakna dan penuh tanggung jawab, dan senantiasa selalu mengingat Allah. Dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama mendalami 3 hal penting, yakni makna hari akhir, pengertian beriman pada hari akhir, serta jenis dan tanda-tanda hari akhir, yaitu kiamat sugro dan kubro. Semoga melalui video pembelajaran kali ini menjadi pengingat dan inspirasi kita untuk senantiasa bersikap untuk menghadapi hari yang pasti akan tiba. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kita perhatikan gambar berikut ini. Lihat sekelompok orang sedang menguburkan jenazah. Apa yang terlintas di benak kalian? Nah, saat ini melihatnya mungkin ada yang merasa sedih, ada yang merenung, atau bahkan merasa takut. Sesungguhnya kematian pasti terjadi pada setiap makhluk hidup dan tidak ada yang bisa lari darinya. Gambar ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Ketika seseorang meninggal, seluruh harta, kekuasaan, jabatan, serta popularitas tidak lagi berguna. Yang ada hanya amal ibadah dan perbuatan baik yang akan menemani kita di dalam kubur. Dalam video ini kita dapat belajar bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap bekal menuju perjalanan yang panjang itu? Mari kita jadikan momen pelajaran ini sebagai pengingat, sebagai selalu berbuat kebaikan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar selanjutnya adalah tentang apa? Adanya kepanikan ini adalah menggambarkan tentang hari akhir. Maka seluruh manusia dan makhluk hidup akan mengalami kematian, dan di sini tidak ada yang abadi selain Allah. Ada masanya, selesai alam ini akan hancur, dalam kehidupan di dunia ini akan berakhir. Tidak ada satu orang pun akan selamat jika waktu ini akan terjadi. Baiklah anak-anak ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mendalami makna hari akhir, yaitu apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau tsunami? Bagaimanakah perasaanmu bila melihat bencana alam tersebut? Tahukah kamu bahwa sesuatu saat akan
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan, sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Sungguh peristiwa kiamat ini sangat dahsyat dan mengerikan. Nah, marilah kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, kita lanjut yaitu pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Anak-anak itu, di sini Ibu akan memberitahu macam-macam hari kiamat. Tahukah kalian ada berapa hari kiamat itu? Ya, kiamat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Kiamat sugro ini pasti terjadi pada setiap makhluk sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu contoh kiamat sugro itu? Ya, benar. Contoh kiamat kecil yaitu meninggalnya seseorang, gempa bumi, kebakaran, tsunami, meletus, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan yang selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadi hari kiamat tersebut? Tidak ada satu manusia yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukun atau awan debu, asap di timur dan di barat. Kemudian yang terakhir, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Baiklah anak-anak ibu sekalian yang alhamdulillah, insya Allah anak-anak juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.